Halo broku yang punya tetangga tak punya unggah-ungguh, nyalain sound horeg sekuat tenaganya. Canda bos. Siluman dari siluman laut, desainnya unik, tidak terlalu besar tapi sangat menggerunkan. Pastinya membuat Todalang gemeteran cuy. Punya tari yang sangat berbisa seperti kolor kombor paman mutu. Sebuah bayangan hitam melaju cepat di atas ombak laut Natuna. Radar musuh sunyi mengira laut sepi, namun dalam hitungan detik sebuah rudal meluncur menghancurkan target tanpa sempat terdeteksi. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah, melainkan simulasi mematikan dari salah satu alutsista paling radikal milik TNI Angkatan Laut kita, KRI Golok 688. Bentuknya yang unik berbentuk trimaran dengan 3 lambung dan berteknologi street murni. Kapal ini dijuluki sebagai siluman dari siluman milik TNI Angkatan Laut Indonesia tercinta. Bang, kalau Maharaja Lele gimana bang? Belum jadi. Canda bos. Apalagi desain asli dari anak bangsa Indonesia, PT Lurid Industries dari Banyuwangi Indonesia menghabiskan anggaran sekitar 114 miliar rupiah. Patut kita banggakan. Tapi bang, kok cuma satu? Lah gimana? Harusnya lebih banyak lagi ya bang. Tapi apa sebenarnya kartu as yang disembunyikan oleh kapal buatan dari Banyuwangi ini? Dan benarkah kehadirannya benar-benar dikeruni di kawasan ASEAN? Apakah jika lewat hanya di iwi-iwi atau dicandain kapal ombrengnya Vietcong? Mari kita bedah bersama Phoenix Channel bersama saya Mas Pras. Tetapi jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya abangku. Thank you. Mengapa KRI Golok layak disebut sebagai siluman dari siluman? Rahasianya ada pada anatomi dan materialnya. Mayoritas kapal perang di dunia menggunakan baja atau aluminium. Tapi KRI Golok kapal ini dibangun 100% menggunakan karbon fiber komposit atau serat karbon terstruktur. Material ini bukan cuma membuat bobotnya super ringan dan lincah, tapi juga memiliki sifat menyerap gelombang elektromagnetik. Dipadukan dengan desain geometri sudut yang tajam, KRI Golok memiliki radar cross section atau RCS yang sangat kecil. Di layar radar musuh, kapal sepanjang 60 hingga 63 meter ini bisa jadi hanya terlihat seperti perahu nelayan kecil atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Ia adalah hantu yang nyata di lautan. Tapi tak hanya itu saja cuy. Bukan kapal perang namanya tak punya tari yang menyembur-nyembur seperti apa bang? Ya seperti itu rahasia bang. Sebagai kapal cepat rudal bertipe hit and run, KRI Golok tidak didesain untuk duel terbuka berlama-lama. Kartu as kapal ini adalah serangan kejutan yang sangat menggerunkan dan sangat menggetarkan musuh. Senjatanya disembunyikan dengan rapi di dalam lambung silumannya agar tidak merusak profil stealth-nya alias profil silumannya. Di bagian depan, anjungan kapal dilengkapi dengan sebuah meriam utama Bofors 30 mm atau naval gun modern. Mampu menyembunyikan larasnya saat tidak digunakan untuk menjaga sifat silumannya. Untuk rudal sayang konon ceritanya masih kosong alias kopong melompong. Walaupun kompartemen peluncur rudalnya sudah disiapkan, tapi dipasang secara bertahap ya abangku. Atau mungkin sudah terpasang tapi menjadi rahasia TNI kita bersama. Rudal yang dipersiapkan dipasang di masa depan direncanakan seperti rudal jelajah anti kapal permukaan ke permukaan sekelas NSM, Naval Strike Missile. Jangkauan tembakan bisa lebih dari 185 km dengan kecepatan Mach 0,9. Rudal ini sama dengan yang dibatalin oleh Norwegia untuk dikirim ke Malaysia. Kasihan deh kopong gak tuh Maharaja Lele kelas. Dia juga didesain bisa membawa rudal anti permukaan seperti C705 buatan dari China yang siap untuk meruntuhkan kapal-kapal perang permukaan dengan jangkauan berdilan 75 hingga 140 km jauhnya, kecepatan tembakan supersonik sekitar Mach 0,8 yang bisa terbang sangat rendah di atas permukaan air laut atau sea skimming. Ya kalau dilihat-lihat masih bagusan NSM missile bro, masih lebih garang.
KRI Golok juga dipersiapkan memiliki senjata anti udara jarak dekat berkecepatan tinggi CVS 730 sebagai pertahanan akhir kapal. KRI Golok juga didesain untuk membawa sebuah RHIB cepat berukuran 11 meter yang bisa digunakan untuk penyusupan pasukan ke medan peperangan, operasi SAR dan pemadam kebakaran, patroli maritim dan lain sebagainya. Kombinasi antara tidak terlihat di radar, kecepatan tinggi di atas 28 knot berkat desain trimaran yang stabil, serta rudal sea skimming, membuat KRI Golok mampu melepaskan pukulan mematikan ke kapal penjelajah musuh yang ukurannya jauh lebih besar, lalu menghilang begitu saja di antara celah pulau-pulau Indonesia, bosku. Di Asia Tenggara, kekuatan laut umumnya didominasi oleh kapal-kapal monohull alias lambung tunggal konvensional. Ketika Indonesia meluncurkan kapal trimaran steel berbahan full komposit, negara-negara tetangga jelas menaruh perhatian serius. Mengapa, Bang Dodo? Kawasan ASEAN khususnya Selat Malaka dan Laut Natuna dipenuhi oleh gugusan pulau kecil dan perairan dangkal. Disinilah KRI Golok menjadi sangat berbahaya dan menakuti totalang. Kapal ini tidak dirancang untuk bertempur di samudera luas seperti armada US Navy, melainkan untuk littoral warfare alias pertempuran pesisir bagi negara tetangga. Menghadapi KRI Golok di perairan sempit seperti mencari jarum dalam jerami. Namun jarum tersebut membawa rudal yang sangat menggelegar. Bagaimana pendapat kalian tentang kartu es KRI Golok ini? Apakah TNI AL harus memperbanyak kapal jenis ini untuk mengawal Natuna atau laut Indonesia yang lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan analisis militer tajam lainnya hanya di Apulik Channel. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you abang bro.